Nah, vitamin B ini di sini ada 8 ya, tapi sebenarnya sekarang ada 11 yang dikategorikan sebagai vitamin B. Nah, kemudian biasa kalau campurannya kita sebut B kompleks. Yang pertama ditemukan nih B1, tiamin ya. Terus ada riboflavin, B2, niacin, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12, cyanocobalamin. Nanti tolong dibaca. Nah, ini fungsi vitamin B, banyak fungsinya macam-macam. Dia terutama adalah untuk laju metabolisme atau energi. Makanya perhatikan minuman-minuman untuk energi. Coba misalnya extra joss, kerating deng, itu mengandung vitamin B yang banyak. Bukan berarti dia mengandung energi, tapi dia akan membantu proses pembentukan energi dalam tubuh. Dengan catatan bahan energinya ada. Karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, proteinnya cukup, bisa dapat energi. Kalau enggak, udah lapar, minum itu tadi minuman-minuman energi, kolaps. Kenapa? Bahan energinya nggak ada, mau dibikin dari apa? Gitu ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, tiamin. Tiamin ini vitamin B yang pertama ketemu. Tadi ketemunya dengan berry-berry, saya udah cerita, jadi saya skip aja. Yang kedua, riboflavin. Riboflavin ini menarik. Riboflavin itu asal katanya flavin. Flavus itu artinya kuning. Riboflavin ini membuat warna kuning. Salah satu aplikasi yang populer riboflavin adalah untuk pewarna mie instan. Mie instan yang umum kita pakai itu pewarnanya pakai tatrazin, senyawa kimia yang nggak ada manfaatnya buat tubuh. Tapi kalau kamu beli mie yang ada ya tuh yang kemasannya dari karton tuh, itu dia pewarnanya nggak pakai tatrazin, pakainya riboflavin, makanya harganya lebih mahal. Pak, tadi vitamin B rusak karena suhu. Betul, emang rusak. Jadi nggak ada gunanya di mie ditaruh riboflavin. Terus gunanya? Ya yang jelas dia nggak bahaya. Kalaupun udah rusak kan dia vitamin. Tapi kalau tatrazin senyawa kimia sintetik. Gitu. Nah, lanjut niacin. Niacin ini menyebabkan pellagra kalau kita kurangan. Kulit gatel-gatel. Nah, dan satu lagi nih yang penting, gangguan mental. Gangguan mentalnya apa? Depresi. Jadi sekarang itu banyak orang yang depresi karena dia kurang vitamin. Kenapa kurang vitamin? Dia kurang makan nasi. Jadi niacin ini banyak dikandung di kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya nasi, beras itu ya di kulitnya, tapi kalau beras putih udah sedikit, apalagi dipanaskan dia di sedikit. Yang paling banyak mengandung niacin itu adalah kacang mede. Nah, itu paling banyak. Makanya kita happy kalau makan kacang mede. Coba coklat sama kacang mede, enak kan? Bahagia kan? Itu karena memang dia mengandung niacin, bikin kita happy. Makanya kalau misalnya ada orang depresi, coba tanya, kamu suka kacang nggak? Kasih kacang. Kacang itu bisa bikin happy karena dia mengandung niacin. Lanjut, asam pantotenat. Pantotenat, pan itu artinya di mana aja karena dia semua sayuran punya asam pantotenat. Jadi jarang defisiensi. Piridoksin ini juga menyebabkan anemia ya, gangguan pertumbuhan. Ini sering orang kurang piridoksin juga biasanya perlu asupan. Biotin juga dermatitis, gangguan kulit kekurangannya. Kemudian asam folat. Nah, asam folat ini penting juga untuk dibahas. Folat itu artinya folium. Kenapa? Folium itu artinya daun. Jadi semua daun mengandung asam folat. Tapi yang tertinggi kandungan asam folat itu adalah daun katuk. Nah, makanya ibu-ibu yang dalam masa hamil dan menyusui penting sekali minum dari atau makan dari daun katuk ini. Karena ini bisa membantu pertumbuhan sel di janin dan bisa membantu produksi air susu pada ibu. Itu asam folat. Nah, selanjutnya kobalamin. Kobalamin ini dalam bentuk aktif namanya cyanocobalamin. Artinya dia dapat tambahan logam kobalt ya, ada gugus cyano. Nah, gugus-gugus ini dan kobalt ini diperoleh dari tanah. Sumbernya paling banyak di mana? Kalau orang Indonesia, cyanocobalamin itu dari tempe. Makanya jarang defisiensi cyanocobalamin. Apalagi tempe yang pakainya diinjak-injak, itu lebih tinggi vitamin B12-nya. Nah, ini contoh defisiensi vitamin B1. Ini setelah dia diberi perlakuan ya selama 8 jam. Ini contoh defisiensi B2. Nah, ini nanti gambar-gambar ini lihat saja. Nah, ini contoh defisiensi B2 pellagra ya, kulitnya kasar menghitam. Kalau pada anjing, ini akan menyebabkan yang namanya penyakit lidah hitam.
Kalau pernah lihat ada anjing yang lidahnya hitam, karena itu dia kekurangan vitamin B. Itu terjadi karena dia kebanyakan makan nabati, dikasih makannya buah, sayur gitu ya, sisa-sisa makanan orang, padahal harusnya dia karnivor. Nah, selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini adalah salah satu vitamin yang larut dalam air dan dikenal secara luas karena aktivitasnya sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah untuk pelindung dari radikal bebas tubuh, anti-aging, dan sekarang populer sebagai antivirus gitu. Nah, makanya wajar orang kota lebih banyak keserang virus daripada yang tinggal di desa, karena kita vitamin C-nya sedikit. Kenapa sedikit? Buah-buahan kita nggak segar. Jadi vitamin C-nya udah rusak selama di jalan penyimpanan. Yang kedua, kita lebih stres. Jadi kalau kita stres, kita produksi adrenalin. Nah, untuk degradasi adrenalin, menghilangkan adrenalin dari tubuh, kita perlu vitamin C. Jadi makin stres, adrenalin makin banyak, vitamin C makin banyak yang dihancurkan. Maka kita butuh vitamin C lebih banyak. Berapa banyak? Rekomendasi pemerintah rata-rata orang normal butuh 60 mg sehari vitamin C. Tapi itu orang normal, kita nggak normal, kita stres, apalagi mahasiswa kuliah nih online, sinyalnya putus-putus, butuh vitamin C lebih tinggi. Ya, berapa? Ya, di TV itu 1000 mg vitamin C untuk membuat kulit menjadi mulus. Kalau buat orang sakit, ya logikanya lebih dari itu kan. Orang buat kulit mulus aja butuh 1000. Ya gitu. Jadi vitamin C. Ya, untuk kondisi normal menjaga kesehatan sih, untuk yang tinggal di desa 100 sampai 150 mg oke. Tapi kalau untuk yang di kota 250 sampai 500 mg kalau rekomendasi saya. Ya, ini menyebabkan sariawan. Oke, ini latihan nanti dipelajari ya. Ya, lanjut kita ke mineral. Nah, mineral ini macam-macam, banyak sekali mineral, ada kalsium, besi, macam-macam mineral. Mineral ini kita sehari-hari dapat dari berbagai makanan, dan hampir semua makanan kita tuh mengandung mineral. Masalahnya sekarang, kenapa banyak orang kurang mineral? Karena makanan kita berasal dari intensifikasi pertanian, di mana tanaman-tanaman itu kurang mineral tanahnya, sehingga begitu kita makan kita juga jadi kurang mineral. Nah, fungsi mineral ini sebagai katalis dari berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, yaitu tadi saya bilang sebagai kofaktor ion logam. Nah, ini mineral sebagai kofaktor, contohnya besi, tembaga, seng, mangan, kobal, nikel, magnesium, ya, molibdenum, vanadium, selenium, dan yang lain. Yang pertama magnesium. Ini penting untuk di intrasel ya, di dalam sel, karena dia untuk sintesis ATP. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini punya beberapa fungsi dalam tubuh. Yang pertama yang paling populer tentu adalah fungsinya di tulang. Ya. Yang kedua, kalsium itu untuk pembekuan darah. Kalau darah nggak beku, nah, makanya perempuan kalau masa siklusnya dia butuh asupan kalsium. Kenapa? Karena kalsium itu dibuang. Kalau nggak diganti, keropos nanti kalau udah tua. Yang ketiga adalah untuk transmisi syaraf. Ini yang paling penting. Jadi kalau syaraf kekurangan kalsium, maka kalsium tulang diambil. Itu juga resiko osteoporosis. Nah, selanjutnya kalium. Kalium sama natrium itu dia pasangan untuk kalsium. Natrium itu untuk kontraksi, kalium untuk relaksasi. Natrium, kalium, natrium, kalium. Makanya kalau natrium banyak, sel jantung itu kontraksi, tekanan darah naik. Nah, itu kita butuh kalium untuk menyeimbangkan, menurunkan. Nah, tapi kalium ini jarang sehari-hari kita peroleh dalam jumlah banyak. Biasanya natrium. Makanya garam ini harus dijaga asupannya, jangan sampai hipertensi. Apalagi dengan COVID ini ya, kalau pasien yang meninggal 39% pada kasus COVID itu karena dia komplikasi hipertensi. Itu ada datanya. Selanjutnya besi. Nah, zat besi fungsinya dalam tubuh tuh paling banyak di hemoglobin untuk darah. Nah, besi ini punya dua tingkat oksidasi, Fe2+ dan Fe3+. Yang bisa mengikat oksigen itu Fe2+. Kapan 2+ jadi 3+? 2+ jadi 3+. Ini namanya prosesnya adalah oksidasi. Terjadi kalau kita kena oksidan
atau radikal bebas. Makin banyak Fe2+ jadi 3+, oksigen makin sedikit keikat. Makanya kalau kamu berangkat ke kampus naik motor di belakang truk asapnya hitam, hirup itu semua. Tadi kalau hemoglobinnya 100, tinggal 60 yang sekarang bisa kerja. Karena yang 40 Fe-nya sudah menjadi 3+, sudah berikatan dengan Pb. Karena Pb itu 2+ juga. Jadi Pb2+, Fe2+, sama-sama 2+ kan? Fe-nya keluar, Pb masuk. Jadilah lemes, nggak bisa mikir, pusing, karena kebanyakan menghirup polusi. Kalau orang di luar, justru mereka, kalau anak-anak di luar itu bermain tuh, kalau di anime-anime kan itu selalu tuh ada jalan terus kecil jalannya, tapi habis itu ada tanah lapang, ada sungai kan. Nah, di sebelah tanah lapang itu mereka bermain. Nah, itu kan udaranya sehat, makanya mereka sehat. Udah gitu asupan proteinnya, asupan mineralnya tinggi, jadi hemoglobinnya bisa lebih tinggi, makanya endurance-nya itu lebih kuat. Nah, selanjutnya seng. Apa fungsi utama dari seng? Fungsi utama dari seng ini untuk sintesis DNA, RNA, dan antibakteri. Seng kita butuh banyak nih di rambut. Kalau kita kurang seng, apa yang terjadi? Tombe. Makanya salah satu produk anti ketombe itu dia pakainya adalah tambahan seng. Kenapa sih kita kurangan seng? Pertama, kita makan sekarang pakai aluminium. Orang zaman dulu rambutnya masih udah tua-tua masih hitam karena mereka makan piringnya tuh pakai seng. Jadi begitu makan sayur asam, seng di dalam asam itu akan larut, Zn jadi Zn2+, dimakan diserap di usus, jadi dia cukup sengnya. Nah udah gitu ya, itu tahu infeksi bakterinya dulu lebih sedikit virusnya daripada zaman sekarang. Ya. Nah ini contoh dari alat untuk menganalisis vitamin C ya. Ya oke, jadi itu tentang vitamin dan mineral. Semoga bisa menjadi tambahan dari kuliah ini. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan mungkin saya akan tambah-tambah video baru-baru yang lain. Jadi kalau